Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ramadan dengan NIM 23115711. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu dengan judul Peran Kepemimpinan di Dunia Mahasiswa dan Karir di Masa Depan. Masuk ke poin utama, kenapa saya mengambil kepemimpinan di kampus? Menurut saya kepemimpinan di kampus itu paling simpel karena gini, kita di kampus diajarkan tanggung jawab, manajemen waktu, lalu kolaborasi lintas karakter, yaitu contohnya tentang kita bertemu banyak orang, dari situ kita belajar tentang bahasa, bagaimana kita mengolah kata kita supaya menjadi bekal besok ketika kita bekerja di masa depan, yaitu belajar dari apa, dunia kampus atau dunia kuliah, karena ini menjadi soft skill seringkali lebih krusial dibandingkan nilai-nilai akademis semata menurut saya. Lalu yang kedua, pemimpin paling berpengaruh dalam hidup saya yaitu bapak saya sendiri, karena bagi saya bapak saya yaitu kerja keras, tenang dalam menghadapi masalah, ucapannya juga dijaga, juga gimana ya, bagi saya bapak saya itu banyak mengajarkan saya untuk di masa depan sebagai calon kepala rumah tangga. Makanya saya memilih bapak saya karena bagi saya ya mungkin ini bisa jadi contoh atau panutan saya. Apalagi saya kan ditemani bapak saya dari kecil, jadi saya tahu bagaimana bapak saya menyikapi saya dari kecil sampai besar saat ini. Jadi saya terinspirasi bagaimana bapak saya mendidik anaknya supaya menjadi seperti ini saat ini. Selanjutnya, mengapa pemimpin selalu terlihat? Apakah itu benar? Bagi saya, pemimpin terlihat itu menjadi teladan melalui nilai-nilai dan sikap positif, menginspirasi banyak orang untuk berkembang, lalu disiplin dan berinteraksi menjadi kunci keberhasilan dalam mempengaruhi tim. Ya, intinya kepercayaan datang bukan dari apa yang apa saya katakan atau Anda katakan sebagai pemimpin, melainkan dari apa yang Anda lakukan. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, sebaiknya kalau ingin tidak apa ya, blunder dalam arti lisannya, ucapannya agak dijaga, karena kita juga nggak tahu orang lain melihat kita gimana, kita melihat orang lain gimana. Saling introspeksi diri lah dalam memberi keputusan, apalagi di ruang publik, kadang bahaya. Sudah banyak contoh-contohnya kan saat ini. Mungkin begitu. Terus teori kepemimpinan esensial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, red technology teori, yaitu pemimpin memiliki sifat bawaan, karisma, kecerdasan, namun sifat ini juga dapat dilatih dan dikembangkan. Yang kedua ada transformational leadership, mengajak tim tumbuh, memberi visi, inspirasi, dan membangkitkan semangat untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, servant leadership, mengutamakan kebutuhan anggota tim, membangun hubungan dan melayani daripada didominasi ego. Yang keempat, situational leadership, gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kondisi tim dan tingkat kematangan individu, tidak ada gaya terbaik yang penting tepat. Ya, contohnya eh, seperti saya beri contoh yang ketiga ya. Sebagai pemimpin itu harus bisa meredam egonya seperti yang saya katakan tadi. Karena
biasanya kalau kita udah jadi pemimpin, ego kita tinggi, kita merasa lebih dari orang-orang yang di bawah kita. Makanya dari teori kepemimpinan ini kita belajar mengontrol ego, terus mengambil keputusan, lalu memberikan visi misi yang efektif, biar penonton itu atau pendengar itu bisa menerima omongan kita. Ini juga menjadi kunci utama seorang pemimpin yang adaptif, kurang lebih begitu. Lalu peran saya kalau sebagai leader, follower, dan influencer. Yang pertama yaitu mengambil inisiatif, mengarahkan tim, membuat keputusan, dan menjadi teladan yang baik. Contohnya, waktu itu saya pernah menjadi ketua project. Di situ saya membagi job test satu-satu kepada anggota saya. Walaupun saya menjadi ketua tim, saya tetap selalu membantu anggota-anggota saya yang saya rasa atau dia memiliki kesulitan. Makanya kita sebagai leader harus selalu membantu anggota-anggota supaya tugas kita atau proyek kita berjalan dengan sempurna. Lalu ada follower, bukan sekedar patuh, melainkan anggota tim yang aktif, kritis, dapat diandalkan, dan mendukung visi. Sama dengan leader tadi. Kita sebagai ketua sudah mengatur konsep, mengatur semua. Nah, follower ini kan pengikutnya kita, bagaimana supaya dia itu merasa nyaman di kelompok kita, yaitu dengan kita kritis, aktif, dan selalu mendukung masukan-masukan dari anggota-anggota lain atau anggota kelompok kita yang paling simpel. Lalu ada influencer, yaitu menyebarkan ide-ide positif, menjadi role model secara tidak langsung, dan mendorong perubahan tanpa harus memegang jabatan resmi. Kalau saya sebagai influencer, saya akan memberikan konten-konten. Kan banyak nih influencer sekarang memberikan konten yang baik-baik, seperti berbagi atau memberikan informasi tentang saat ini yang sedang terjadi di Indonesia ini. Yang penting tidak menimbulkan huru-hara dan perpecahan kedua belah pihak, karena dengan kita memecah belah akan menjadi perpecahan ini tidak akan selesai. Makanya kalau saya sebagai influencer, mungkin saya akan membuat dunia influencer ini menjadi damai, tenang, supaya penonton itu merasa nyaman nontonnya loh. Tidak hanya hal mengadu domba ataupun sebaliknya. Karena pemimpin sejati bukan tentang gelar atau jabatan, melainkan kontribusi yang kita berikan. Ya, begitu kurang lebih. Mungkin segitu aja presentasi dari saya. Semoga presentasi ini menginspirasi Anda untuk terus mengembangkan jiwa kepemimpinan. Walaupun saya belum bisa dibilang belum pantas jadi pemimpin, tapi saya tetap belajar dan terus belajar supaya jadi pemimpin di masa depan. Karena dengan belajar kita jadi tahu, kita jadi banyak pengalaman, kita jadi banyak relasi, kita jadi banyak pengetahuan. Maka dari itu, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.